Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sultanah Narsyah Luk Sumawi. Bidang studi pendidikan agama Islam dengan NIM 20256101009 pada hari ini tanggal 9 bulan 10 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMP Negeri 5 Sawang, Kabupaten Aceh Utara, kelas 8 dengan tema meyakini kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik? Baik. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan umur panjang dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini. Baiklah, sebelum kita belajar sama-sama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa yang kita panjat pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sama-sama, Bapak ingin mengabsen dulu siapa yang hadir ataupun ada halangan. Dengar baik-baik. Abdurrahman, Agni Bahira, Eka Nurjannah, Intan Nuraini, Maghfirah, Muhammad Alif, Mulyani, Nisatun Ula, Nur Anissa, Nur Aini, Aulia Fikri. Berarti insya Allah hadir semuanya. Hadir semuanya? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, moga-moga kita berdoa kepada orang itu supaya cepat sembuh besok sekolah untuk belajar. Nah, baiklah, pada hari ini kesempatan kelas kita. Apa-apa kesempatan kelas kita? Pergi sholat waktu, menjaga kebersihan, disiplin, tidak berbicara waktu belajar. Ya, baiklah, berarti ada 4 ya. Ya, ada 4 kesepakatan kelas kita. Nah, marilah sama-sama berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang itu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang itu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Mohon duduk semuanya. Baiklah, sama-sama kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, pada hari ini kita memulai pelajaran. Terlebih dahulu pelajaran kemarin sudah selesai, yaitu mengenai salat berjamaah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu peserta didik setelah mengikuti pembelajaran memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, memahami cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Selanjutnya, mengetahui infografis tim link diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Qur'an dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama Islam. Itulah pengajaran ataupun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita menjelaskan memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, iman yang kita jelaskan iman kepada kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu. Kita lihat ke depan, saya ingin menulis iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu iman kepada kitab Allah? Iman percaya di dalam hati, mengikrarkan dengan lidah, mentasdikkan dengan hati. Seperti kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap ucap itu pasti kita ucap dengan lidah ataupun dengan lisan, kita tasdikkan dengan hati, yang dinamanya iman. Karena kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, berapa kitab yang diturunkan? Ada 4 kitab. Ada yang tahu? Injil, benar. Zabur, Taurat, Al-Quran. Sekarang sama-sama kita lanjutkan nonton video. Setelah kita nonton video nanti, kita ambil apa hikmah dalam video itu. Ya, marilah didengar dengan baik-baik. Didengar baik-baik ya. Dengar baik-baik ya. Benar kan dok, bukunya bagus-bagus? Iya
Sudah mau baca buku? Assalamualaikum. Kita sudah sama-sama menonton video. Dalam video tadi banyak kita ambil manfaat. Apa-apa saja manfaat dalam video tadi? Popok tangan. Ya. Baiklah, kita sama-sama sudah menonton video tadi. Ada hikmahnya. Yang pertama, masalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak hikmahnya. Di dalam kitab Injil ada hikmahnya. Kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Di dalam kitab Injil itu beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, di dalam kitab itu banyak masalah hukum-hukum Islam, fikah ada di dalam Al-Quran, tauhid ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Injil ada juga, tapi tidak sempurna di dalam Al-Quran. Baiklah, di dalam kitab Al-Quran banyak di sana menjelaskan masalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Masalah berzakat di dalam kitab Al-Quran. Puasa ada di dalam Al-Quran. Semuanya yang ada di atas permukaan bumi Allah masih ada di dalam kitab Al-Quran. Semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Baiklah, sekarang sama-sama kita dengar masalah kitab Zabur, isi kitab Zabur. Kalau isi dalam kitab Zabur itu banyak sekali mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Masalah Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad. Kita lanjutkan masalah meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Kita selaku umat Nabi Muhammad pasti di dalam dada kita cinta. Tahu arti cinta? Cinta, tertarik. Kalau kita tertarik dengan Al-Quran, setiap hari kita pelajari. Kalau kita tidak pelajari Al-Quran, kita tidak tahu apa arti dalam Al-Quran, ataupun kita tidak bisa membaca. Membangun fondasi spiritual yang kuat melalui keyakinan pada kitab suci dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Di dalam Al-Quran ada diaturkan masalah kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, ada di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, pentingnya keyakinan pada kitab-kitab Allah.
Dan di dalam hati kita keyakinan yakin. Kalau yakin pasti kita bisa. Kalau tidak yakin tidak bisa. Contoh, kalian hari ini yakin pergi ke sekolah walaupun jauh dalam perjalanan sampai ke sekolah, yakin kita belajar masalah kitab-kitab Al-Quran sebagai pedoman wahyu utama yang menjadi pegangan hidup umat Islam, memberikan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan tabaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala. Kita baca satu huruf diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10. Kita dengar orang yang baca Al-Quran sama juga diberi 10. Kita belajar Al-Quran seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kepada kita ataupun kepada umat Nabi Muhammad. Kitab-kitab terdahulu bagian dari sejarah wahyu Allah yang harus dihormati, menunjukkan kesinambungan pesan ilahi sepanjang zaman kepada umat manusia. Nah, karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Setelah itu dijadikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kesinambungan pesan ilahi sepanjang zaman kepada umat manusia. Setiap zaman, seluruh dunia, Al-Quran pedoman hidup. Al-Quran obat hati kita semua umat-umat Islam. Karena kalau ada keyakinan di dalam dada kita, pasti kita ingin membaca Al-Quran. Dan selanjutnya, Al-Quran dan konsep toleransi dalam Islam. Nilai tasamuh dalam Al-Quran, meskipun kata toleransi tidak eksplisit disebut konsep, tersirat kuat dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai manifestasi kebijaksanaan ilahi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun mengajarkan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan tanpa paksaan, dan toleransi menjadi wujudnya keimanan yang direalisasikan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kalau kita hidup di atas permukaan bumi ini, pasti ada orang-orang yang bukan keyakinan sama seperti kita. Kadang-kadang ada orang Kristen, kadang-kadang ada orang Buddha. Tapi kita saling menghargai dan jangan mengejek sesama-sama teman. Baiklah, sama-sama kita breaking supaya kita semangat, sehat. Bapak hitung 1, 2, 3 langsung. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. Baiklah, kita sudah semangat untuk belajar kita. Kita sekarang kerjakan kelompok. Pasti kita harus bentuk kelompok dulu. Nah, bentuk kelompok. Tes, saya kasih lembaran soal. Nah, dikerjakan dengan baik-baik. Bentar. Kerja berkelompok, baca soal dan dipahami, bisa ditanya sama kawan, bisa ditanya sama bapak. Nah, selamat bekerja.
Ini ijmali. Yang tidak tahu bisa ditanya sama kawan-kawan di kompromi. Ini disalin, ditulis ya di sini. Yang tidak tahu boleh ditanya. Di sini ya, di sini tulis. Baca soal ditulis. Hah? Ya. Ya. Kerja kelompok. Sama teman. Kalau tidak bisa ditanya sama kawan, sama bapak bisa. Ya. Ya. Baiklah anak-anak, kita sekarang mempresentasikan. Udah siap semuanya kan? Udah. Baik. Kelompok berapa yang mau pertama presentasikan? Boleh maju. Nah, maju terus, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Intan Nur Aini, Zakiatun Nora, Mayani Nur Aini. Soal, apakah pengertian iman kepada kita Allah? Jawabnya, meyakini kita Allah, artinya percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, dan bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Kitab-kitab tersebut berasal dari Allah, bukan buatan ciptaan manusia. Diturunkan melalui wahyu kepada para rasulnya, termasuk Siswa perhatikan kepada teman-teman. Perhatikan ke depan. rukun iman. Di sini presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan. Baiklah, kita sekarang boleh kita tanya jawab. Baiklah, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Coba dijawabkan. Zabur, nggak apa-apa, lihat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba tepuk tangan. Sudah dipelajari tadi. Ada yang bermanfaat? Sekali lagi, ada yang bermanfaat? Alhamdulillah. Berarti yang kita pelajari banyak bertambah ilmu. Kita sedikit menambah. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Ya, yang pertama sekali, meyakini kitab-kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kita ada 4 kitab. Yang pertama diturunkan oleh Allah kepada kita kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup umat Bani Israel. Itu di dalam kitab Taurat dia belajar, dia pahami. Merupakan salah satu dari 4 kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam, diturunkan dalam bahasa Ibrani, berisi tentang perintah dan larangan Allah yang di dalam kitab Taurat. Tetapi isi aslinya banyak yang telah diubah oleh tangan manusia. Yang kedua,
kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk dan nasihat bagi Bani Israel. Zabur diturunkan sebelum kitab Injil. Ditulis dalam bahasa Kipti atau Ibrani, berisi doa-doa. Banyak doa-doa di dalam kitab Zabur. Kalau umat Bani Israel, di dalam kitab Zabur banyak doa, pujian, ya, di dalam kitab Zabur. Dan nasihat yang bijak, tidak memuat hukum syariat. Ya, di dalam kitab Zabur tidak ada ditentukan atau disebutkan hukum syariat seperti dalam Taurat atau Al-Quran. Dalam bahasa Zabur dikenal dengan nama dalam kitab suci umat Kristen sebagaimana kitab sebelum Zabur, juga mengalami perubahan dan tidak terjaga keaslian. Kitab yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya dan pengajaran bagi Bani Israel. Kepada Nabi Isa sebagai petunjuk, cahaya dan pengajaran bagi Bani Israel. Dan selanjutnya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak petunjuk hidup yang lengkap dan sempurna. Nah, setiap dalam Al-Quran ada petunjuk, ada larangan, ada syariat, ada hukum yang tersebut di dalam Al-Quran. Baiklah, kita sama-sama meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Ya, sebagaimana pedoman hidup kita di dalam Al-Quran, sumber hukum dan ajaran. Al-Quran adalah obat bagi hati dan penyempurna serta koreksi kitab sebelumnya. Baiklah, sekarang pelajaran kita sudah habis. Berarti pelajaran yang ke depan kita menuntut ilmu pengetahuan. Berarti saya kasih soal tetapi dikerjakan di rumah. Dibaca di rumah baik-baik sebagai PR. Baiklah, soal yang tadi yang dikerjakan di rumah dibaca dengan benar-benar dan dipelajari baik-baik. Baiklah, sebelum kita tutup, Bapak membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita keluar, kita berselawat dulu. Setelah itu kita salam. Sallallahu sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam
ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.